bagaimana alur transportasi dari setiap penerbangan Garuda, Lion Air itu bisa saling connect ya, dengan menggunakan metode transportasi ini alurnya bisa diatur. Nah, begitu kira-kira model transportasi di dalam model manajemen kuantitatif dipergunakan. Ya, ada bentuk lain-lainnya. Intinya dalam proses distribusi supply chain juga digunakan model transportasi, berbagai model transportasi. Nah, kita ingin mengatur distribusi, kita ingin mengatur alokasi barang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal, ya. Dari Bekasi ke Jakarta dan ke seluruh Indonesia, dari Dubai ke berbagai negara di Eropa dan Timur Tengah, ya, dari Amsterdam ke segala macam negara di Eropa hingga ke Asia. Dan bagaimana metode transportasi ini digunakan untuk memecahkan masalah bisnis tentunya, ya. Bagaimana pembelanjaan modal, alokasi dananya untuk investasi, analisa lokasi, keseimbangan lini perakitan, ya. Kadang barang itu bisa aja saya pernah pengalaman, ya, barang itu diciptakan di Irlandia, perusahaannya perusahaan Amerika, tapi desain, packaging dan produknya di Amsterdam. Lalu perakitan dan manufacturingnya di Cina. Namun warehouse-nya adalah di Hong Kong. Kemudian barang tersebut di-approve dan disetujui di Indonesia untuk pasar Indonesia dan berbagai macam negara di Asia Tenggara maupun Asia-Asia lainnya dengan spesifikasi setiap negara yang berbeda-beda. Nah, itulah perlu perencanaan serta scheduling baik produksi maupun delivery-nya, ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, ya, itu adalah bagaimana kita melihat proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut. Lebih sederhana dari contoh-contoh yang di dalam real life atau pengalaman yang saya lampaui. Ya, dengan berjalannya waktu dan pengalaman, Anda tentu akan bisa memahami kompleksitas dari sebuah barang. Misalnya, Anda nanti di dalam masa-masa pandemik bisa aja memesan barang melalui Alibaba, ya, atau melalui Lazada, Zalora, ya, bisa barangnya dikirim. Nah, semakin Anda sukses membeli barang secara online, ya, Anda berpikir juga bagaimana supaya barang tersebut lebih murah, transportasinya itu harus dilihat apakah memproduksinya di dalam negeri karena pasarnya kan pasar di Indonesia. Jadi Anda mulai berpikir mengenai model transportasi yang bagus tanpa ada biaya tambahan untuk impor misalnya, sehingga Anda mencoba untuk memproduksi tersebut guna memenuhi kebutuhan barang-barang tersebut. Apalagi sekarang transportasi antar negara bordernya itu masih tertutup. Jadi think very smart untuk mencoba mengatasi isu mengenai transportasi sehingga biaya distribusi atau pengiriman barang tersebut dapat ditekan seminimal mungkin, ya. Nah, metode ini juga berguna untuk memecahkan masalah alokasi atau distribusi, ya, alokasi di misalnya nih, ya, Anda berusaha untuk punya barang, ya, hanya di Jakarta, tapi dengan berjalannya waktu Anda juga membuka cabang-cabang di luar kota, provinsi, hingga Anda ada di bisnis Anda, barang Anda di 35 kota di seluruh Indonesia. Nah, alokasinya permasalahannya adalah misalnya Anda harus sanggup memindahkan, ya, dari misalnya demand-nya di Semarang itu lagi sepi, Anda bisa memindahkan barang tersebut langsung ke kebutuhan yang lagi rame misalnya di Bali, ya. Nah, isu yang ketiga adalah memecahkan permasalahan bisnis lain seperti modal capital, pengiklanan, ya, terus juga alokasi warehouse-nya. Kalau semakin barangnya lama di warehouse, ya biayanya makin tinggi. Jadi keseimbangan antara perakitan, penyimpanan, perencanaan scheduling produksi, terus ke distribusi sampai barang tersebut tiba pada konsumen.
Nah, ciri-ciri dari penggunaan metode transportasi atau bahasa lainnya kenapa Anda perlu menggunakan ini, karena Anda perlu sejumlah sumber dan tujuan tertentu, ya. Barangnya dari satu A ke tempat B, ya. Walaupun Anda bisa memproduksi barang sendiri, tetapi bahan bakunya bisa diambil dari berbagai macam tempat misalnya. Kedua, adanya komoditas, kuantitas yang sejumlah komoditas yang dibutuhkan, yang ingin Anda distribusikan sampai barang tersebut ditransportasikan tiba ke konsumen. Siapa di sini yang selalu beli barang atau beli makanan pun sekarang pakai GoFood, ya? Anda pikir kirimannya berapa biayanya, berapa persen, ya? Atau GrabFood, atau beli sendiri, mana yang dipikirkan? Sekarang konsumen semakin lebih smart atau lebih cerdas. Nah, komoditi yang Anda inginkan itu perlu dikirim atau diangkut. Selama pandemik ini misalnya, udah jarang orang pergi ke mall, pergi ke toko. Mereka order ke GoFood misalnya online, ya, atau order lewat teman, jual, kamu jual apa? Saya pernah beli misalnya hand sanitizer di bulan Maret dari mahasiswa, saya minta order dikirim, ada, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu untuk suatu tujuan besar yang ingin Anda capai, yaitu memenuhi kebutuhan permintaan atau demand dari kapasitas sumber atau produk tertentu, ya, sejumlah tertentu. Ada ongkosnya pasti, ya, pengangkutan komoditi bagaimana. Dan di sini yang perlu dilihat adalah barrier. Bisa barriernya adalah peraturan pemerintah, atau bisa juga tax pajak, atau dalam kondisi ini adalah work from home, nggak bisa keluar rumah misalnya, ya, karena lagi musim pandemik. Nah, metode-metode pemecahan masalah di dalam sesi ini itu adalah tabel awal. Bagaimana kita menentukan solusi visible awal. Itulah yang kita pelajari di dalam manajemen, bagaimana memecahkan masalah dari setiap tantangan. Ada yang disebut Northwest Corner, ada yang disebut metode inspeksi berdasarkan ongkos termurah atau terkecil, ada metode VAM atau Vogel Approximation Method. Ada tabel optimum, yaitu menentukan solusi visible yang optimal. Disebut juga ada metode stepping stone, jadi ingin lompatannya stepping stone, batu loncatannya. Ada yang disebut metode modified distribution, berdasarkan modifikasi. Nah, di dalam metode transportasi ini kita menggunakan matriks atau simbol-simbol lagi. Di dalam matriks ini ada misalnya AI, jadi daerah asal sejumlah produk itu ada daerah asal A1, A2 sampai dan seterusnya. Ada yang disebut SI, yaitu supply. I menentukan variabelnya, ya, ketersediaan barang yang diangkut di daerah I, daerah asal. T ini adalah simbol tempat tujuan, ya. Kenapa dibuat metrik? Metrik itu biasanya berupa kotak-kotak chart, ya. Lebih mudah menggambarkan seperti itu kalau daerah asalnya lebih dari satu, ya kan? Karena daya ingat orang itu terbatas, maka dibuat metrik, bahasa kerennya metrik, ya.